Ritual wara menurut kepercayaan Hindu Kaharingan merupakan kepanjangan dari warga, ahli waris, ritual, dan almarhum. Ritual wara dipercaya untuk mengantar arwah para leluhur ke surga atau juga disebut dengan lewut hatau. Ritual wara dilaksanakan selama seminggu yang bertujuan untuk memanggil arwah para leluhur atau roh wara. Roh leluhur yang dipanggil akan turun ke tempat penyemayan. Acara puncak wara berupa penombakan kerbau untuk mengantar kembali arwah para leluhur ke lewut hatau atau surga. Bagi warga Hindu Kaharingan, ritual wara dapat dilihat dari dua aspek. Aspek pertama adalah kemanusiaan, yakni penghormatan kepada para leluhur. Aspek kedua merupakan aspek ritual, yaitu memanggil kembali roh para arwah untuk berkumpul dengan keluarga. Di dalam ritual wara, ada kesenian ukir pembuatan patung atau sapundu yang dibuat langsung oleh keluarga almarhum. Sapundu digunakan sebagai alat kelengkapan upacara wara. Sapundu dibuat dari kayu ulin yang dianggap memiliki kekuatan yang luar biasa. Pembuat sapundu akan mengukir motif sesuai penggambaran almarhum atau roh yang akan dipanggil. Gambarkan tuh kayak Pak. Ngerti lah, aku kalau Cakam ngingat tu bakin tu ngatanan gitu ngopo cakaman
Tari Balian Dadas, salah satu tari tradisional dari suku Dayak Manyan di Provinsi Kalimantan Tengah yang masih dilestarikan hingga saat ini. Tari Balian Dadas menjadi tari pelengkap dalam ritual penyembuhan masyarakat Dayak, yakni ritual dalam upaya meminta keberkahan Tuhan. Gerak dasar tari Balian Dadas menggambarkan permohonan kepada Tuhan untuk diberi kesembuhan kepada yang sakit. Tarian Balian Dadas didominasi dengan gerakan melingkar dan berputar. Seiring perkembangan zaman dan generasi, banyak pemuda yang belajar tarian Balian Dadas sebagai sarana hiburan dan melestarikan eksistensi tariannya. Saat ini tarian Balian Dadas banyak ditampilkan pada acara adat dan pemerintahan, seperti penyambutan tamu-tamu penting yang datang ke Kalimantan Tengah. Dalam pernikahan adat Dayak Bakumpai, ada beberapa tahapan pernikahan di adat Dayak Bakumpai. Dalam tahapan terakhir yakni pesta pernikahan, disebut juga dengan julukan Raja Ije Andau atau Raja dalam satu hari. Mereka dilayani bagai seorang raja dan ratu. Ada beberapa proses sebelum kedua mempelai bersanding. Yang pertama adalah balik hejan. Balik hejan atau menurunkan pengantin laki-laki. Upacara akan dimulai saat pengantin laki-laki mulai turun dari rumahnya menuju pelaminan di rumah mempelai wanita. Dalam tahapan balik hejan, pengantin laki-laki akan diberikan pesan dalam bentuk doa-doa khusus dari tetua keluarga atau orang yang dituakan. Selain itu, saat kaki calon pengantin laki-laki melangkah pertama kali, akan didendangkan sholawat Nabi dan ditaburi behas bahenda atau beras kuning. Di tahap selanjutnya adalah mearak pengantin laki-laki. Acara ini dilaksanakan beramai-ramai. Yang diarak adalah pengantin laki-laki. Rombongan pengantar akan berjalan menuju rumah mempelai wanita. Pengantin laki-laki akan dipayungi, berada pada barisan paling depan. Pada saat berjalan menuju rumah pengantin wanita, pengantin laki-laki diiringi kesenian hadrah dan juga kesenian lain seperti kuntau atau seni bela diri.
Pada tahapan selanjutnya adalah batatai pengantin atau proses terakhir dalam upacara adat pernikahan, yakni kedua mempelai bertemu dengan dipertontonkan di atas mahligai pelaminan dan disaksikan seluruh undangan yang hadir. Para tamu undangan dihibur dengan berbagai kesenian, seperti kesenian kerungut atau bajapin yang merupakan kesenian olah vokal khas Bakumpai. Ayo karen-karen gunung, karen-karen keluar. Hadir. Tulisakan. Mohon bantu Tuhan hebat Tuhan. Mohon bantu berjuang banget Tuhan hebat Tuhan. Cukup sekian dulu. Sudah. Namun pada saat ini hiburan itu mengalami kemerosotan. Tidak lagi seperti dahulu, digantikan dengan orkes dangdut yang akan dilaksanakan pada malam harinya. Ya, merenjak. Warni juga agam. Inilah ya, banyak kena. Tawa sambil. Kantong lah. Kantong. Mangenta merupakan suatu kegiatan yang berasal dari nenek moyang suku Dayak Kalimantan Tengah yang bersifat turun-temurun. Kenta atau makanan yang hanya ditemukan pada saat-saat tertentu dan acara adat seperti pakanan batu. Upacara suku Dayak bernama pakanan batu merupakan ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada peralatan yang dipakai saat bercocok tanam, sejak membersihkan lahan hingga menuai panen. Supaya mengkilat. Oh, tapi buka tuh lah. Tenda tuh sampai 50. Iya, ditek lah. Elok lah. Hah?
ini rasa hormat kami karena bilang ibu ini sudah dapat tokap atau tocah atau narara bahasa Dayak Natuna. Mari kita jadi sampai berarti kita istirahat. Selamat. Nah, taknya mandi dia naik ada nangis satu matanya. Salah tangis. Buka mata. Siapa tuh Jan? Nah, anjing keluar dan Pas kebuat betul lah. Tradisi penguburan ari-ari bayi juga dikenal dengan sebutan tembuni. Bersamaan dengan tembuni yang dikubur, diletakkan pula serangkaian barang yang menjadi simbol harapan dan doa bagi keluarga. Tuh ini nah. Pas na kukup na, muka rin. Kayak apa? Kelakas kita kate ya lah. Pas na. Tudingnya tuh. Tuh ada man. Tuh naman ito nga. Udah ya. Sabihin na ito naman. Hindi pa minda. Apa ito? Suling. Tuh pas. Ito na pas na. Oh, ada kaca lang. Ito nga. Ito mo kada mo buruk di garmah kita. Ada ano mati. Suling Sulaiman. Dengan cantik. ada anu yang kadit ke sansulingnya ka jadi. Kurang dalam nggak? Ada ah. Pas ya? Anu ya kada di kan man kayak mana hansing aku. Mah, kayak gini. Coba saya tahu tuh. Itu bunyi langsung kepala darah. Ya lagi. Nano bihin rabi bihin lagi. Sangat motor raja kita. Jadi begitu malah. Mak, dah. Tolong Belum ada kenalan. Iyo. Ala kawan. Oh, udah tampak apa sih? Aku lah belum. Wah, mak, man. Iya.